Hari ini gue kedatangan seorang wanita cantik yang sudah berkarir di dunia entertainment sejak dia umur 9 tahun. Angel Peters. Nama Angel dikenal ketika dia menjadi runner-up Idola Cilik pada tahun 2008. Akan tetapi karena memulai karir lebih muda, Angel banyak mengalami ujian hidup ketika dia masih kecil. Di sini dia akan menceritakan bagaimana hidupnya benar-benar dibantu Tuhan untuk terus bisa menjalani hidup sampai hari ini. Inilah dia kisah tetangga kita. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Di sini gua akan ngobrol dengan tetangga gua tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran, sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. So, without further ado, langsung aja ini dia Angel Peters. Hai Dani. The one and only. Yo. The OG Idola Cilik. The OG Idola Cilik. Dan teman duduk di pesawat. Teman, oh my goodness, yes, gila. Selalu bertemu di pesawat. Ketika kita ke Surabaya. Ketika kita kerja kayak kita gak pernah deh Nil. Kayak selalu somehow tuh gue ketemu lu pada saat kerja dan di dalam pesawat. Lo lagi. Yoi. Dan yang lebih gilanya lagi, di momen-momen tertentu di mana lu benar-benar butuh untuk nyampah. Iya parah sih. Lu parah sih. I owe you and your wife a lot. No. For all my stories and struggles in life. Tapi Jel, yang gilanya ya, gue nggak tahu kenapa ya. I mean, I'm pretty sure yang kita bicarakan hari ini gak akan ke arah-arah obrolan kita di pesawat terbang gitu. Karena yang obrolan pesawat terbang itu udah deepnya deep banget right? kalau yang itu. Tapi yang pastinya gue justru mungkin just a little piece of like how deep we are kalau misalnya ngomongin di pesawat terbang gitu ya, itu yang pengen gue sampaikan di sini juga gitu, karena kita for some reason, exactly, kita setiap di pesawat, gini, di pesawat terbang itu adalah mungkin kesempatan terbaik gue untuk minister to people, especially celebrities. Yes. Gue ini You bisa did dibilang, that well. right? Gue bisa dibilang tuh I love ministering to people ketika di backstage sebelum naik panggung, sama di pesawat terbang. Selalu sini. Selalu, karena 1 jam 30 menit itu lu maksimal. Dan gak ada handphone, dia gak bisa ke distract ngecek handphone lah, dia gak bisa ke distract ngapain lah, ya paling ke WC, that's the only thing. Tapi kita benar-benar kayak, dan maksudnya Angel tuh bukan satu-satunya orang yang biasanya gue ajak ngobrol di pesawat terbang gitu, like literally. Semuanya sih. Sering banget by the end of the flight ketika kita landing, gue ngedoain si orang tersebut. Always, you're blessed man. Which is like, which something you're I love. Blessing, airplane ministry, right? Airplane ministry, that's a good one. You're blessed. So anyway, Jill, so gue pengen ngomongin soal your origin story as usual gitu ya. 25 tahun yang lalu lahirlah seorang malaikat kecil ke dunia ini, right? Angel Peters di Indonesia, but I want to know like your background gitu ya. What is your childhood like? Karena lu umur 9-10 tahun lu udah menjadi seorang idola cilik dan itu benar-benar masuk ke dunia entertainment. Man, itu gue ngebayangin kayak anak gue sekarang nih si Mila itu umur 10 tahun. 10 tahun right? Mila? Tahun ini 10 tahun. Right? Dan gue gak bisa ngebayangin kalau misalnya dia udah masuk di dunia entertainment. Dan dia mendadak kayak harus punya kerjaan profesional gitu. So I would love to listen to your life story, Jill. Life story. Oke. Gue itu udah suka nyanyi dari umur 5 tahun. Oke. Udah kelihatan gue itu dulu pas masih umur 5 join Elva Sesoria Music School. Di situ Abang Elva adalah my hero karena dia yang ngajakin gue pergi ke World Choir Games, dia memperkenalkan gue dengan lagu jazz. Dulu gue lebih keren nih pas masih kecil. Karena gue lagu-lagunya tuh susah-susah banget kayak One Note Samba, Girl from Ipanema, Moonlight in Vermont, lagu-lagu orang dewasa yang sangat sulit dinyanyikan, bahkan sekarang mungkin kalau gue nyanyiin juga susah gitu. Jadi my childhood was pretty much about singing until one time I think I was a very ambitious kid. Kayaknya
I'm a very ambitious kid. Dari mana? Kayak dari nyokap yang nge-push, dari It's bokap coming out yang of nge-push? nowhere. No, it's coming out of nowhere. Jadi dulu tuh gue les nyanyi itu yang nganterin oma gue. Oke. Yang nyetirin gue itu oma gue. Aku panggilnya Uwo, Uwo. Jadi Uwo gue itu yang selalu nyetirin gue les nyanyi. Dan semua temen gue yang ada di, kalau kayak lu ngomong sama Reza Candika, Alika, itu yang lulusan-lulusan Elva, pasti semua tahu oma gue. Karena yang nyetirin gue nyanyi itu selalu oma gue gitu. Dan ada one point gue pengen masuk TV nih gitu. Gue pengen nyanyi. Gue inget banget di sebuah gedung itu, karena ini acara istilahnya kompetisi anak-anak yang baru lah ya, waktu itu belum terlalu banyak kompetisi anak-anak. Gue inget banget di sebuah gedung gue ngantri dari jam 6 pagi sendirian. Gila. Sendirian, gue inget banget. Sampai to the point bokap gue nanya di mana, terus akhirnya udah setengah jalan tuh baru bokap gue nyamperin. Karena bokap gue is very supportive towards my career. And gue ngantri jam 6, gue baru audisi jam 1 kalau gak salah. Jam 1 siang. Disitulah gue audisi sebuah kompetisi ini gitu. Dan gak nyangka ternyata dari situ karir gue kick off gitu. Tapi itu adalah di saat gue umur 9-10 tahun ya. 9-10 tahun. So it was super early for, you know, like going into entertainment world and meeting people and sing. I mean, singing itself is my life. I enjoy singing. It's a part of me. It's always been a part of me. Tapi setelah gue pikir-pikir lagi, gila ya. Gue nyanyi dari umur 9. Maksudnya gue di dunia entertainment ini dari umur 9. If I knew how toxic and how complex and how, you know, how mentally you have to be prepared for this gitu. It's crazy. Ya. 9 tahun gue personally pernah kayak syuting sama anak-anak 9 tahun juga gitu ya untuk sinetron misalnya seperti itu. Dimana sinetronnya sendiri tuh kadang-kadang bisa selesai sampai jam 1 pagi. Si anak itu juga disuruh nunggu aja sampai jam 1 pagi, right? Like yourself. Like me. Dan kru-krunya itu gak ada satupun yang cukup empati bahwa ini anak kecil sampai jam 1 pagi gitu. They don't care, right? You got paid. Hey, you know what? Get your money worth and you know, kalau enggak nanti lu enggak laku nih di dunia entertainment gitu. So betul. Akhirnya nyokapnya yang nge-push si anaknya untuk terus perform, right? Dan lebih gilanya lagi, you know, gak tau kenapa ya, kadang-kadang banyak kru yang atau ya bukan kru lah, pelaku di dunia entertainment kalau ngomong itu gak ada filternya, suka ngomong jorok lah, mereka suka ngomongin orang, gosip dan lain-lain, atau enggak yang kayak you know, mulai ngebanding-bandingin lu sama artis lain, atau misalnya memasukin ide-ide seperti oh kamu harusnya bisa go internasional lu mulai dari sekarang, you know, to burn that ambition again and stuff like that. How was that for you pas di dunia entertainment umur 9 tahun? Menurut gue kompleks sih, sangat kompleks banget. Sampai up to this point, I'm 25, I'm turning 25 this year ya. Tahun ini kan gue masih 24, 25. Gue itu penyanyi yang mungkin udah kenal Vidi dari lama banget, kenal Afgan dari lama banget. Mungkin gue satu-satunya penyanyi yang belum punya album sampai sekarang. Oh really? Mental block. Oke. Gue nyanyi dari umur 9 tahun, udah di TV. I'm going through a lot, man. I'm going through a lot. Orang bilang gampang tapi sebenarnya gak gampang. Makanya mungkin ngomongin beberapa nama penyanyi cilik yang melalui transisi dan lain-lain bilang tidak mudah. I experience it myself. It's not easy gitu. Karena bertemu dengan orang-orang yang memberikan lo ekspektasi. Bertemu dengan orang-orang yang, you know, telling you what to do. You have to do A, lo harus ngelakuin B, lo harus ngelakuin C. Sedangkan lo sendiri juga gak mau mungkin ngelakuin A, B, C itu gitu. Lo harus pakai baju ini, lo harus make up kayak gini. Nggak salah, lagu lo gak boleh kayak gini. Lagu lo harusnya kayak yang itu tuh gitu. Jadi it's so confusing, like there's so many people telling you what to do while you don't get the time to explore yourself. Jadi menurut gue tantangannya itu adalah di situ. Karena emang pada saat masa muda itu ya masa kecil ya, umur 10-11 ya harusnya tumbuh sewajarnya aja, harusnya emang bergaul sama teman-teman,
gue dulu dari kecil gak pernah. Gue sekolah dari SD. SD temen-temen gue pulang main, gue udah nyanyi. Pulang sekolah nyanyi, pulang sekolah les nyanyi. SMP tuh, SD masih gak berasa lah ya, masih happy-happy aja. SMP tuh, gila ya anak-anak hari Jumat pulang sekolah pada nongkrong-nongkrong gitu. Gue gak bisa, gue ada ke studio harus nyanyi kayak gitu. Jadi weekend keluar kota gitu. Jadi gue gak pernah tuh ngerasain yang namanya kayak gaul bareng temen-temen atau ngegeng atau apapun itu. There's no such thing gitu. Karena my life since when I was 9 up until now, it's all about work. It's all about this entertainment industry gitu. Jadi I missed out so many things yang harusnya dialamin sama anak-anak seumuran gue. Kalau yang gue bisa ngomong itu. Sekarang ini kalau misalnya looking back ya, gue personally ya, gue sendiri sering banget ngeliat lu live di Surabaya gitu ya, dan di TV juga dan lain-lain, dan di beberapa events, I'm always excited like whenever I see you on stage. Thank Gue you. ngerasa suara lu itu it's a gift, itu karunia banget dari Tuhan gitu, yang lu bisa dapetin. Gak semua anak kecil misalnya umur 9 tahun dan bahkan hari ini ketika lu umur 25 tahun bisa nyanyi seperti lu gitu ya. Dan banyak sih yang lebih bagus. Gitu, main iya aja lagi gue. Ya, tapi gak banyak kan, gue bilang kan, gak banyak orang yang bisa gitu kan. Majority mungkin susah gitu. Nah, tapi looking back, lu ngerasa itu karunia dari Tuhan bukan? Atau of course itu karunia dari Tuhan ya, tapi maksudnya lu ngelihatnya pada saat itu, is it a blessing or itu malah menjadi sebuah curse gitu? No, it's grace. It's grace. I called it grace. Apa tuh artinya? Kenapa gue bisa ngomongin itu anugerah? Karena gue bisa ada sekarang itu karena nyanyi. Bukan karena uang yang gue dapet loh, bukan. Bukan karena kerjaan yang gue dapet loh. Tapi karena gue bener-bener apa ya, gue bener-bener ngerasain gila, suara yang gue dapet selalu ada momen-momen gini Nil, suara yang gue dapet ini tuh bener-bener dari Tuhan. Ini bener-bener dari Tuhan. Selalu ada turning point itu. Jadi every time I want to give up on life, every time I want to give up singing gitu. A lot of times gitu. Tapi selalu ada cara Tuhan yang membuat gue untuk sadar bahwa no, you know what? This is my grace. This is my gift for you gitu. Selalu ada kayak gitu. Jadi kayak there's no reason for me to turn back gitu. Dan gue bisa bilang gue nih bertahan sampai sekarang karena Tuhan lo udah kasih gue gift sebesar ini. Ya yang kayak gue bilang tadi ya, mungkin banyak yang suara lebih bagus daripada gue, skillnya bagus daripada gue, teknik lebih bagus daripada gue. Tapi untuk sejauh ini gue berjalan, belasan tahun gue ada di dunia entertainment ini, kalau bukan gue menyadari ini adalah anugerah dari Tuhan, gue rasa gue udah lengser dari kemarin deh kayaknya. Karena gue ngeliatin orang one day di atas, besok di bawah. Ada orang yang hari ini di bawah, besok di atas. Jadi yang gue pegang ya cuman ini dari Tuhan, ini karunia Tuhan yang harus gue pakai, yang harus gue maksimalkan. Dan gue ngerasa gue masih gagal dalam itu. Masih jauh, gue masih belum bisa memaksimalkan itu. Gue masih banyak alasan, gue masih males, gue masih ini, gue masih itu gitu. Cuman itu yang membuat gue bertahan sampai sekarang, menurut gue itu. Karena gue menyadari bahwa itu adalah karunia Tuhan. Kalau gue gak menyadari itu karunia Tuhan, banyak kok yang lebih dari gue. I admit it. And I'm not ashamed of talking about it because it's not that I'm ungrateful ya, bukan gue ungrateful tentang talent yang gue miliki. Tapi gue percaya banget bahwa apa yang gue miliki itu adalah karunia Tuhan. It's just not about the voice, but it saves my life. It saved me. It saved my life. How did it save your life? Maksudnya lu tadi sempat bilang lu sempat kepikiran to end your life, tapi
because of the grace dari melalui suara lo, how, can you tell us more about that? Oke, gue nggak pernah plan untuk jadi penyanyi rohani ya. Jadi sebenarnya cerita jadi penyanyi rohani itu panjang banget. Gue nyanyi lagu rohani itu sebenarnya ceritanya panjang banget. Oke, let's skip that. No. Why skip that? Kita gak ada durasi di sini. No, let's not skip that. So basically, there's someone lah, ada namanya Pak Albert Anoni. Pak Albert inilah yang akhirnya encourage gue untuk kayak, yuk bikin CD yuk gitu. Ya udahlah Pak, saya nyanyi aja deh, Bapak cari lagunya. Pokoknya there's no effort in finding money through, gak ada effort sama sekali untuk buat uang dari rohani ini tuh gak ada gitu. Jadi basically I was just helping Pak Albert at the time. Yaudah Pak, Bapak cariin aja lagunya, saya nanti yang nyanyi gitu. Dan I never intend untuk menjadi penyanyi rohani, karena di otak gue itu selalu, mindset gue itu adalah ketika gue bernyanyi itu gue bernyanyi buat Tuhan ya. Apapun lagunya. Apapun lagunya Niel, mau gue nyanyi istilahnya dimanapun, doa gue itu selalu Tuhan gue mau nyanyi buat lo. Selalu kayak gitu, gak pernah enggak. Gue gak peduli gue mau nyanyi di depan siapapun, orang besar apapun itu. Gue selalu pasti bilang, Tuhan gue mau nyanyi, gue mau kasih yang terbaik as if gue lagi nyanyi depan lo. Gue selalu kayak gitu. Jadi gue gak suka tuh disebut penyanyi rohani apa gitu, gue gak suka. Karena kalau mau ngomongin itu mungkin lebih deep lagi gitu. Karena so many hypocrites and all that. For me, my personal relationship with God itu personal banget. Jadi gue bisa ngomong seperti itu ya gitu. Nah, gue gak pernah intent untuk jadi penyanyi rohani. Terus tiba-tiba keluarlah album rohani gue. Ya lo lihat aja covernya aja gak prepared gitu. Covernya aja gak prepared. Terus bikin video klipnya juga cuma 15 menit. Terus naiklah ke YouTube. Tiba-tiba 12 juta yang nonton. 13 juta. Up to this day Neil, gue dapet DM itu dari orang, terima kasih ya udah nyanyi lagu ini. Anak saya sakit. Harapan saya sama Tuhan, saya cuma dengerin lagu ini tiap hari. Bisa kayak gitu. Gue sampai merinding kalau cerita kayak gini. Gue kemarin ada wedding juga, seorang WO gitu, dia samperin gue, dia bilang, gue harus terima kasih ya sama lu ya, gara-gara suara lu loh gue bisa bertahan gini. Lagu yang mana? Doa Yabes. Gue nyanyi Haleluya. Disitulah momen gue switch, karena gue ambisius banget Nil. Ada momen pas masih kecil tuh gue kayak gini, gue tuh pokoknya udah gede gue harus jadi bisa kayak Krisdayanti. Gue harus bisa jadi diva. Gue harus bisa jadi ini. By the time gue 20, gue harus punya album. By the time gue 21, followers gue harus sekian. I have that in mind. I was such an ambitious kid. I was such an ambitious kid until so many things happen. Makanya kenapa gue selalu bilang bahwa gue ngerasa Tuhan itu lebih interested in my characters than in my career. Karena it's just crazy gitu loh. Salah satu contohnya tuh ini gitu. Ini yang membuat gue realize bahwa ternyata gue nyanyi itu bukan cuma sekedar buat nyanyi ya gitu. Ternyata gue nyanyi tuh with a purpose ya gitu. Jadi ternyata bukan cuma suara bagus ya. Tapi kayak lo misalnya contohnya, lo kerja sebagai MC misalnya gitu. Tapi lo ketemu orang, lo minister orang. Jadi lo kerja bukan sebagai lo cuman kerja kan. Lo ketemu gue gitu. For a purpose gitu. Begitupun juga dengan gue gitu. Tuhan tuh mungkin mau gue nyanyi, gue melakukan sesuatu tuh with a purpose gitu. Mungkin gue belum mencapai apa yang gue mau sekarang. Mungkin gue belum mencapai istilahnya climax di dalam karir gue. Tapi gue percaya bahwa apapun yang gue lakukan sampai sekarang, it's not wasted. Because I believe that God put it there for a purpose gitu. Dan gue merasakan itu banget. Jadi gue sekarang menjalani karir gue juga dengan santai, dengan happy, dengan God's timing deh. If God wants to put me here, okay. Ya of course gue usaha ya. Of course gue tetap berusaha. Of course kayak tahun ini doain kalau if it God's will, gue pengen keluarin EP pertama gue akhirnya gitu. Tapi gue selalu merasakan itu gitu. Makanya kenapa gue bisa bilang nyanyi itu adalah anugerah. Nyanyi itu buat gue lebih dari sekedar nyanyi. Nyanyi itu ada purpose-nya. Di situ sih turning point gue gitu. Dimana ambisi-ambisi gue itu akhirnya remuk.
Karena gue sering banget dikecewain sama manusia. Sering banget dikecewain sama keadaan. Kayak gue itu bukan bias ngomong kayak gini karena lo gak sukses aja lo makanya lo bisa ngomong gini. Enggak. Gue bisa ngomong gini karena gue ngerasain sendiri betapa deepnya itu doing something with a purpose and having someone impacted by your life, by what you're doing. That's really deep, right? Dan gue setuju banget karena misalnya ada penyanyi yang nyanyi sebuah lagu, lagunya itu viral banget, tapi belum tentu menyelamatkan jiwa orang. Banyak. Banyak, kalau itu banyak, kalau yang viral mah banyak. Right? Yeah. Tapi belum tentu menyelamatkan jiwa seseorang, belum tentu itu membuat seseorang tuh benar-benar kayak jadi kuat di mana mereka lagi melewati masa-masa tergelapnya. Gila, gue bisa ada di sini. Ada orang yang bilang ke lo, gue bisa ada di sini sekarang, menjadi berasa lebih kuat lagi karena lagu yang lu nyanyiin. Man, I don't know, like. Dulu sebenarnya ada pertama kali pas gue di sebuah acara kompetisi ini. Dulu ada sebuah anak seorang anak namanya Ruben. Ruben ini istilahnya dia agak sedikit mentally, I don't know how to say it nice ya. Yeah. Mentally challenged. Mentally challenged, yeah, mentally challenged. Dia tuh gak bisa diem, dia gak bisa fokus, tapi dia selalu nonton gue di TV pas gue nyanyi. Until one point gimana caranya orang tuanya tuh reach out ke gue gitu, bahwa my kids love your voice so much. Ini gue gak ngomongin yang rohani loh, ini gue ngomongin yang di luar rohani gitu ya. My kids love your voice so much. Pada saat lo tampil di TV itu, dia selalu nonton lo dan dia bisa diem dan dia bisa fokus. Boleh nggak ketemu? Tapi gue nggak realize Neil di situ. Gue ngerasa biasa aja gitu. Tapi dari kejadian itu, terus kejadian lain lagi. Nah di situ gue realize, oh ternyata nyanyinya gue tuh udah purpose ya gitu. Gue bukannya mau jadi sok pendeta atau healer atau apapun itu. Enggak lah, gue bukan itu gitu. Cuman kadang-kadang, you know, for me, when I want something so much, because I was such an ambitious kid, right? Like I want to be successful. I have to have an album by 21, 20. Pokoknya dengan plan-plan gue ini, kayak Tuhan tuh mau gue untuk lebih ngerti gitu, di purpose-nya dia tuh apa di dalam hidup gue. Gue sih ngerasanya kayak gitu ya. Wow. Oke. Lu jadi kayak mempunyai definisi kesuksesan di hidup lu gitu ya. Dimana yes, sebelum 20 gue harus sudah punya album, orang akan ngeliat gue sebagai diva, lu harus punya followers segini dan segitu. Ambisi itu datangnya dari siapa sih? Apakah dari lu purely atau ada tekanan dari orang-orang sekitar lu juga di situ? Gue hidup gak pernah ditekan sama orang-orang. Neil gak ada yang bisa ngasih tau gue. Wow. Yeah, there you go. You're like. I'm such a Leo girl. Oh my, baru gue pengen ngomong, are you a Leo? Okay. Ya, gak ada sih. Orang tua gue juga dari dulu gak. Malah nyanyi kan makanya gue bilang, yang nganterin selalu sama gue gitu-gitu. Gak pernah nge-push kayak kamu harus sukses, kamu harus gini, kamu harus apa. Gak ada sama sekali. Ambisi itu datang dari diri sendiri. Oke. Ya, jadi emang I'm just ambitious like that. Lu dari tadi ngomong kayak lu deket banget sama oma gitu. Why oma gitu? Why like bokap nyokap lu di sini mereka sibuk banget atau gimana? Sibuk, bokap nyokap gue sibuk banget. Oma gue itu she's so lovely. She's so lovely. She got married twice because yang pertama meninggal, yang kedua juga meninggal, terus ever since meninggal bilang gue mau ngurus cucu aja, dedikasinya dia jadi ngurusin cucu. So dia tuh sama gue, sama adik kakak gue, sama my cousins, we all love our grandma so much. Kita sayang banget sama Uwo gitu. Jadi even sampai sekarang pun, kemarin dia sempat COVID dan gue panik banget, dan gue itu that's like my biggest rasa ketakutan yang paling besar, yang salah satu yang paling pernah gue alamin itu udah pada saat dia sakit kemarin gitu. Jadi emang
Oma is such a big and such a huge part of my life. Karena Dan gue Oma sekarang udah sehat juga ya? Udah sehat. Gue soalnya gak punya figur oma yang lain dan opa gue gak pernah ketemu. Jadi Uwo ini adalah satu-satunya figur istilahnya kayak grandparents lah di dalam hidup gue gitu. So tell me about your relationship with your parents. My relationship with my parents, okay. Masih gitu. Okay. Okay, I'm really close with my mom. I'm really close with my dad juga. But something happened. And now they're not together. So I consider myself a broken home. Okay. Now. But I love my dad so much. And I love my mom so much. Nggak kurang dua-duanya. Yeah. I love my dad and I love my mom. And you know, ada masanya gue marah banget. Kenapa ini harus terjadi? Their separation. Oke. Mereka berpisah kapan? Sorry. Baru banget. Like fresh. Oh. Super fresh. Like 2022? Sebenarnya things already got complicated udah lama. Cuman dan gue rasa ya our surroundings juga udah tahu lah ya gitu. Cuman baru mau officially-nya tuh fresh banget lah gitu tahun ini gitu. Tahun ini. Dan lu bilang tadi lu sempat marah banget. Ya, itu yang membuat gue mental block menurut gue. Why? Because we were such a happy family. And I've never seen it in my dad. We were such a happy family. Kita happy family banget. Happy family banget. Bangetan. Until, you know, life happens. And, you know, life happened and shit happens. Shit happens. I want to say that. Yeah. Shit happens, you know. Shit happens and then situlah akhirnya mereka they separate. Dan separate itu kan doesn't necessarily sebenarnya harus divorce dulu baru separate ya gitu ya. Separation itu ya when you just know that your parents are not together anymore and things got complicated. It got complicated for me, it got complicated for my sisters gitu. Kalau for me lebih ke mental. Di situ momen stop gue bernyanyi. Jadi gimana ya? Jadi kayak ya udah deh gue nyanyi just because. Karena gue udah financially independent kan dari kecil. I'm financially independent since when I was 12. Lu gak perlu minta duit dari bokap nyokap lagi? Enggak. Yeah. Dari umur 12 udah bayar uang sekolah sendiri, semua sendiri, apa sendiri gitu-gitu. Jadi I'm not really thinking about the money part. Jadi gue ya nyanyi ya to finance myself gitu, intinya kayak gitu. Yeah. Jadi gue masih harus tetap nyanyi gitu. Cuman gue mental block untuk kreativitas, untuk gue istilahnya suruh ketemu orang. Ada masanya gue tuh ketemu orang males banget, kayak aduh gue gak bisa nih ketemu orang, anxiety gue tinggi banget gitu. Kayak mungkin orang-orang yang mengalami mental health akan mengerti ini gitu ya. Jadi emang ya mental block bener-bener seada-adanya gitu. Dan tapi Tuhan baik banget sih gitu, dari kejadian ini I get to learn a lot. I get to learn a lot itu maksudnya secara rohani didewasakan, secara pribadi didewasakan, bahwa akhirnya gue mengerti bahwa there was, you know, I don't want to blame my dad or I don't want to blame my mom. They have their past, they have their problems yang mungkin gue gak tahu. Gue gak mau selfish. Dan gue sekarang sudah di tahap bisa menerima, sudah bisa menerima itu semua. Dan gue akan tetap berdoa sama Tuhan sampai kapanpun that you know mereka bahagia, mereka happy. That's it, that's all I want. Pas nyokap gue sama bokap gue mau separate, gue gak ada malu, apa namanya. Kita udah gak seperti keluarga harmonis lagi misalnya lagi, orang bilang apa. No. There's no such thing. Gue bener-bener let go. Gue bener-bener menerima itu. Kalau orang tua gue merasa itu adalah jalan yang terbaik, go ahead, gak apa-apa. Of course gue melalui masa-masa yang sulit. Masa-masa sulit gue itu ya umur 19 sampai
23, 24 inilah gitu. Cuman yang gue bilang Tuhan baik itu adalah apa? Karena di masa-masa itu juga gue banyak belajar. Di masa-masa itu juga gue banyak didewasakan. Jadi gue gak bisa bilang gini. Gue gak bisa bilang bahwa this is the worst. Yeah, well, it is the worst phase of my life, I would say. Because family is, you know, bokap nyokap lagi. Bokap nyokap gue, oh my god, anyone yang kenal bokap nyokap gue ini gak bakal nyangka, yang nonton, yang tahu bokap nyokap gue itu gak bakal menyangka karena we're such a happy family gitu. Tapi kayak this is life and maybe this is, I don't know, maybe this is what God wants or what, I don't know gitu loh. Mungkin ini jalan Tuhan buat garis hidup kehidupan kita dan ini adalah mungkin jalan Tuhan untuk kita. Mungkin maybe God has a purpose, maybe God has lesson, I don't know. Gue kadang-kadang suka mungkin misalnya manusia yang melakukan kesalahan tapi Tuhan yang disalahkan. Gue gak nyalain Tuhan. Maksud gue kayak mungkin ini jalan Tuhan untuk kita semua. Padahal Tuhan sendiri mungkin gak pernah merencanakan hal ini gitu. Tapi emang manusianya berbuat salah. Tuhan sangat sayang banget sama kita manusia. Sehingga manusia diberikan free will. Iya itu iya. Dan begitu juga dengan free will untuk berbuat kesalahan. Free will untuk membuat kesalahan menurut gue sangat benar. Dan Tuhan sendiri yang akan misalnya udah hancur nih. I don't blame God. Right? But like gue gak ngerti apa hubungannya God's purpose sama divorce misalnya gitu. Iya. You know, gak ada. Itu yang gue agak-agak suka. Gue juga salah, mungkin gue salah menyampaikannya. Tetapi maksud gue gini loh, ini untuk gue pribadi. Oke. Gue gak ngomongin orang tua gue gak ngomongin keluarga gue gak ngomongin apa-apa. Tapi ini gue ngomongin untuk gue pribadi. Mungkin Tuhan punya purpose tersendiri balik lagi untuk diri gue. Jadi gue gak bisa bilang, oh this is the worst phase of my life. Gak juga, karena gue juga belajar banyak banget Nil dari situ. Gitu loh. Dan itu sih yang luar biasa Tuhan gitu ya. Dimana sesuatu yang sifatnya udah buruk banget. Tapi kalau kita terus berpegang sama Tuhan, itu bisa akhirnya dirubah menjadi sesuatu yang baik. Bisa dirubah menjadi sesuatu yang baik. Mungkin dalam hal ini adalah lu gitu, dimana lu ngerasa ini this perpisahan gitu ya, perpisahan ini sesuatu yang buruk banget gitu, tapi lu bisa mendapatkan sebuah perspektif baru bahwa ini ternyata sesuatu yang baik mungkin buat diri lu, kayak gitu. I don't know banget. Apa yang baik dari situ yang bisa dilahirkan? Sangat mendewasakan gue sekali dalam misalnya menjadi pelajaran untuk mungkin satu misalnya ya bagaimana pandangan gue nanti ke depannya. Karena gini Nil, sebenarnya ini untuk to the broken homes people yang lagi nonton. I feel you, I know how you feel, and sometimes you just wanna blame your parents for everything. Wow. Because there's sometimes gue mau blame semuanya karena orang tua gue ada gitu. Cuman kita punya dua opsi gitu. We are not our parents. We are not their problems. Yeah. Kita ini bukan orang tua kita. Yeah. Kita ini bukan masalah kita. Jadi jangan disambung-sambungin. That's good. And I know it took so long. And you know, maybe some people just won't get it gitu. Karena how come gitu? Gue rusak gara-gara gini gitu. Gue rusak gara-gara orang tua gue. Gue ini just so many people blame game itu udah pasti di dalam broken home seperti ini ya gitu. Karena lu langsung play victim ya. Play victim dong, of course. Apalagi sebagai anak, kan lo orang tua, lo harus bertanggung jawab gini apa segala macam. Padahal ini lu udah umur 19-20an ya. Nah, tapi di sini makanya ini kenapa gue bilang Tuhan tuh baik banget sama gue. Okay. Tuhan tuh baiknya, oh my gosh, I could cry talking about God. Like, Tuhan tuh baik banget. Tuhan tuh baik banget sama gue. Istilahnya gue punya dua pilihan. Gue bisa jadi bitter. Atau gue bisa puter balikin ini semua. Okay. Atau gue bisa punya pilihan hidup yang lain. Okay. Which is apa? Which is gue rise above it. Okay. Gue maju. Gue usaha. Gue memaafkan orang tua gue. Gue memaafkan situasi gue. Gitu. Even I met professionals and I'm not ashamed of it. Gitu.
spiritually yes it's very important gitu. Tapi professionally gue juga ketemu orang untuk ngomong tentang masalah gue gitu. Dan you know gue tuh sampai bilang sama Tuhan kayak God I wanna rise above it, so help me. And God truly help me gitu loh. Bener-bener dijauhin dari orang-orang yang gak benar, dikirim teman-teman yang baik, dikirim partner yang baik. Terus orang aja sampai kadang-kadang tuh suka nanya sama gue gitu kayak, gila Angel lo tuh gak bikin album, lo gak ngapa-ngapain. Tapi demand lo sampai sekarang masih tinggi banget, lo masih nyanyi tiap minggu. You know it's God, it's not me. Jadi kayak gue gak mau main blame game di sini gitu. Gue gak mau blame parents gue gak mau blame keadaan gue gitu. Mental block adalah proses ya mungkin di saat gue harus mencerna itu semua gitu. Tapi gue cuma mau bilang ya jangan menyerah gitu. Emang waktunya panjang. Gue nggak bilang itu gampang. Nggak gampang sama sekali. Apalagi gue gitu. Nggak gampang sama sekali. Gue marah, I was angry, I was sad, I was frustasi dan lain-lain. It's really long gitu. I blame that for everything. Gue ngelewatin itu kok gitu. Dan buat yang denger hari ini, you have a choice. You have a choice. Because we are not our parents. And we are not our circumstance gitu. Jadi have hope in yourself. That's good. Have hope in yourself gitu loh. Maju terus gitu. Yeah. Maju terus. Jangan karena keadaan lu akhirnya jadi stuck, lu gak tahu mau ngapain gitu. Karena lu cuman stuck dan you know dwell di masa lalu itu, di masalah keluarga lu itu. No, you have hope, you have hope. All I can say is that you have hope. Karena itu yang gue alamin gitu loh. Gue marah banget, gue mental block. Gue nih nyanyi udah 11 tahun dan gue gak bikin album up until this day. Up until this day, gue istilahnya baru consider myself healed tuh baru-baru banget. Tapi itulah kenapa gue bisa sampai nangis bilang Tuhan tuh baik gitu. Itulah karena gue merasa with whatever that I'm going through, kenapa gue nggak bisa menyalahkan keadaan gue dan gue tidak pernah akan menyalahkan orang tua gue atau apapun itu. Karena apapun yang gue lewatin itu membuat gue menjadi gue yang sekarang. Dan gue gak pernah menyesali itu. Dan gue cuma bisa bilang Tuhan itu baik. Gue gak akan pernah menyesali itu. Dan gue cuma bisa bilang Tuhan itu baik. That's it. It's not easy, but I really pray and I really hope that one day everyone who went through the same thing with me, I know it hurts. But I just pray that you know, one day you get healed and you realize that Tuhan tuh baik sama lo dan lo ada di dunia ini for a purpose. Dan you are not done just because maybe your family is done, maybe your marriage is done, maybe your parents are done, maybe you lost someone you loved, but you are not done gitu. God is not done with you. Itu yang gue bener-bener alamin bertahun-tahun gitu. Ketika kayaknya manusia udah naruh titik tapi Tuhan masih memberikan koma. Koma itu yang epic sih menurut gue. Itu yang gue tuh sampai nangis karena berjuta kali gue mencari ini di dalam hidup gue gitu. Sampai akhirnya gue bener-bener realize kalau God is not yet done with you. He's not yet done with you. Yeah. And you know, just don't be bitter. Kita gak usah pahit lah sama keadaan kita gitu. Rise above it. Rise above it. Rise above it. Buat anak-anak muda ya apalagi yang lagi dengerin ini. You better rise above it. Yeah. Jangan lari ke you know hal-hal yang dan jangan stuck juga di blame game juga. Jangan stuck di blame game. Jangan lari ke hal-hal yang you know what. Just don't gitu. Just have hope. I know orang prosesnya beda-beda, jangka waktunya juga
sorry ya gue nangis Loh kok sih. nangis minta sorry? Apa namanya, waktunya beda-beda gitu. Gue sedih banget karena bokap gue tuh orang terbaik yang bener-bener baik banget lah. Pokoknya bokap gue tuh baik banget. And I really miss him and you know kayak and I'm really sad that it has to end gitu. Tapi gue nggak, I will never play that blame game gitu. Gue cuman mikirin ke depan Nil. Gue cuman mikirin ke depan. Kalau gue bitter, kalau gue jadi orang yang Pahit dan marah pahit dan dendam. dan marah dan dendam gak selesai-selesai. Pertama gue gak bisa maju. Kedua gue juga gak bakalan punya happy family. Kalau itu comingnya out of revenge, kalau comingnya out of bitterness, menurut gue gak akan bisa. Iya gak sih? Yeah. I mean you already have a family right? Like if you start that, I mean kalau gue sekarang pemikiran cuma gini doang. Of course I want to have a happy and a stable relationship and of course I don't want a divorce gitu. Cuman yang gue pikirin adalah I have to fix myself because later on pada saat nanti gue in a relationship with someone, gue nggak mau melihat orang itu sama, gue mau memberikan sama seperti ayah gue misalnya gitu. Gue mau ingin memberikan kesempatan untuk orang itu mencintai gue, misalnya kayak gitu. Salah satu contohnya, ya kan. Dan trauma-trauma nggak fair kalau dibawa ke partner lo nanti. Wow. Ya. Ada ketakutan-ketakutan yang gue khawatir. Jadi kadang-kadang gue suka langsung secara refleks nyerang gitu. Karena mungkin waktu kecil gue digituin sama nyokap gue. Dan padahal Viola misalnya ngomong hal yang sama tapi intensinya beda. You know what I mean? Yes. Dan dia sering banget bilang kayak, Daniel, I'm not your mom. Karena banyak trauma-trauma itu yang membuat gue sama pasangan gue ini jadi mempunyai sedikit resistance gitu ya. Yes. Tapi gue penasaran ketika tadi lu ngomong, lu akhirnya sudah berhasil memaafkan orang tua lu. Mungkin bagi yang lagi dengerin, bagi tetangga-tetangga kita nih yang lagi nonton, ketika kalian apalagi pandemi ya. Pandemi ini benar-benar gue banyak dengar cerita di mana pernikahan itu cerai. Ya gak bertahan gitu. Banyak banget yang cerai sih. Karena pandemi. Yeah. Jadi ini kan kita fresh banget nih masih ya. Yeah. Mungkin ada yang lagi merasakan broken home. Yeah. Tapi dia belum bisa memaafkan orang tuanya. Atau bahkan dia belum bisa memaafkan diri dia sendiri. Karena dia ngerasa dialah penyebab orang tuanya bercerai. You know what I mean? Bagaimana akhirnya lu bisa memaafkan diri lu sendiri. Mungkin lu ngerasa, I don't know. Lu di sini yang menyebabkan mungkin lu gak perform enough. Mungkin karena lu gak ngeluarin album lu mengecewakan bokap nyokap lu sampai akhirnya mereka bisa, I don't know, right? You know like stuff like that could come out. Dan prosesnya gimana sampai akhirnya lu bisa embrace this dan lu ya udah we're not a perfect family and it's okay gitu. Sampai akhirnya lu bisa embrace itu. Gini ya Niel, kenapa akhirnya gue bisa memaafkan orang tua gue itu mungkin pada saat gue ada di sebuah relationship yang mature. Oke. Ini gue realize bahwa ternyata manusia itu sekompleks itu ya. How they raised, bagasi yang mereka bawa, sampai mereka gede itu ternyata banyak banget. Hal-hal kecil. Dari hal kecil sampai hal gede. Di situ gue kadang-kadang misalnya gue kesel ngeliatin nyokap gue gimana gitu. Terus mungkin gue kesel ngeliatin bokap gue pas bokap gue lagi kayak apa. Terus gue mikir, jangan-jangan pas dia masih kecil, papahnya suka kayak gini. Wow. Who knows? Enggak, tapi maksud gue itu gila sih. Kayaknya gak semua dari kita, ketika kita ngeliat orang tua kita sendiri, kita ngeliat mereka as a father sama as a mother. Iya. Tapi kadang-kadang ya kita harus ngasih
apa ya, kayak kesempatan juga di dalam pikiran kita bahwa mereka pernah loh jadi anak kecil yang tersakiti. Tersakiti Mereka ya. pernah loh jadi seseorang yang mungkin di-abuse sama bokapnya sendiri atau kakeknya sendiri gitu Iya, misalnya secara emosional gitu secara ya. emosional. Yang kayak, wah lu anak gak ada gunanya lo atau apa gitu, Betul. stuff like that gitu. Emang kita tahu gitu kan? Kita nggak tahu, Kita nggak exactly. tahu kan? Exactly. Dan masalah orang tua kita gitu, maksudnya kayak itu di situ terus akhirnya oke, and then I have akhirnya gue I have a partner and our relationship is I call it pretty mature lah ya, lumayan serius, bukan cinta-cinta monyet gitu lah ya. Dan dari konflik-konflik yang kita hadapi itu akhirnya gue menyadari gitu bahwa makanya I thank this person too karena orang ini memaafkan gue berkali-kali dan memberikan gue kesempatan untuk belajar. Wow. Memberikan sebenarnya. So I owe this person a lot. He's my lover and my best friend and I owe him a lot karena di situ gue bisa akhirnya memaafkan orang tua gue juga. Karena gue ternyata di situ bisa lihat ternyata iya ya, ternyata kita tuh dalam sebuah hubungan itu kita tuh ternyata bawa bagasi masing-masing yang mungkin kita nggak gini loh, makanya kenapa gue juga pacaran 4 tahun celibacy misalnya kayak gitu. Wait, nggak semua orang tahu celibacy itu apaan. Pacaran Lo 4 aja tahun. Daniel yang ngomong kayak gitu. Pacaran 4 tahun murni. Oke, murni itu berarti no sex before marriage, which is good. How far? Like misalnya ya pokoknya murni deh gengs. ciuman? Pokoknya ya kalau kiss mush iyalah. Oke. Masih Udah, lah. but that's the furthest gitu ya. Itu benar-benar udah sejauh, udah paling jauh lah ya, udah gak bisa lagi. Kenapa gue mau celibacy sama dia? Padahal dia juga bukan orang kayak gitu. Gue pun juga bukan orang kayak gitu. Tapi disitulah akhirnya gue gini loh. Gue lihat bahwa banyak banget pada saat pacaran dan pada saat wanting to know people itu pada saat masa-masa kita ingin mengetahui seseorang, ingin lagi PDKT sama seseorang, lagi pacaran sama orang tuh ternyata banyak banget ya yang kita harus pelajarin tentang orang ini. Dan ternyata banyak banget konflik yang harus dipecahin. Karena yang gue bilang tadi tuh ternyata bagasi yang kita bawa masing-masing tuh ternyata banyak banget. Sebanyak itu. Dan mungkin pada saat nyokap gue dan bokap gue pacaran mungkin mereka gak menyelesaikan itu gitu. Ini gila banget sih. Bentar. Oke, lu berarti udah pacaran 4 tahun. 4 tahun. Ya kan? Dan lu bilang masa terberat lu dalam hidup lu, which is umur 19 sampai umur 24. Which is like, around 4 tahun inilah. Iya. Ya kan? Karena bokap nyokap lu ada masalah keluarga dan lain-lain. Sampai akhirnya lu jadi penuh dengan toxic dan sampai lu sendiri juga ketemuin profesional dan lain-lain. And yet si pacar lu ini gak ada seks sama sekali, right? Dia benar-benar tetap pacaran sama lu, standing next, benar-benar bertahan sama Angel yang toxic parah karena toxic banget gue. Susah banget. Wow. Ya gue soalnya kawinin, nikahin. Gue tinggal nunggu put a ring on it. Enggak, jadi emang waktu itu pada saat gue lagi ribet-ribetnya bokap gue dan lain-lain gitu, gue emang berdoa sama Tuhan. Gue emang bilang God, because previously kan I was in relationship juga gitu kan, in a lot of relationship lah intinya gitu. Dan most of the relationship itu di ending relationship itu ketemu gue terus gitu, gak tahu kenapa. Nangis sama Daniel. Dan lo tahu betapa toksiknya relationship itu. Jadi akhirnya gue berdoa sama Tuhan, gue juga punya mentor, thanks to Tanya and Edo, I'm gonna give credits to them on your podcast. Karena gara-gara mereka lah ini, akhirnya gue memilih untuk celibacy. Gue percaya dengan celibacy, akhirnya. Terus sehari, ini gue baru PDKT nih sama katakanlah si A gitu ya. Nah, gue baru dekat sama cowok ini. Nah terus, gue bilang gue harus ngomong nih sama nih cowok.
kalau gue mau celibacy sama lo gitu. Pacaran murni, pacaran kudus, tidak Pacaran ada seks dalam ya sebelum no nikah. sex before marriage lah, Ya, intinya gitu kayak ya. gitu, no sex before marriage. Even if you did it before gitu ya, cuman maksudnya kayak ya with this person you just decided not to gitu. Terus tanya sama Edo bilang sama gue, karena mereka tuh pacaran juga kalau gak salah 5 tahun gitu, and they didn't do it, mereka juga no sex. Terus mereka bilang, lo berdoa sama Tuhan, karena gue udah trauma banget Mil, sama gue trauma bapak gue trauma hubungan-hubungan gue yang sebelumnya, gue diselingkuhin, gue diiniin, gue diituin, wah gila deh trust issues gue apa segala macem udah wah gue masalah cowok pokoknya udah kayak done lah gitu. Dia bilang, yaudah coba aja try celibacy gitu. Coba ngomong sama dia deh besok gitu. Karena kan gue udah deket nih sama dia, udah mulai makan malam, udah mulai apa. Terus gue inget banget, gue sempet ngomong malamnya sama Tuhan. Gue bilang, Tuhan gue pengen ngomong nih sama nih cowok. Kalau gue gak mau gini gitu. Kalau sampai dia nggak mau, berarti dia bukan jodoh gue. Gue bilang gitu. Karena gue juga udah males pacaran lagi, nggak jadi lagi ya. I mean, jodoh yang tahu cuman Tuhan gitu kan. Cuman engkau. Siapa sih yang tahu jodoh gitu. Ya tapi kalau boleh gue minta yang dari engkau ya Tuhan gitu. Kalau boleh gitu. Dan gue mau ngomong kalau gue nggak mau lakuin ini. Gue tuh sampai nangis, gue suka banget sama cowok ini, gue kayak gue suka banget sama cowok ini, gue mungkin kayak ngerti gak sih, kayak lu kan cowok kan, terus lu cowok tiba-tiba ada cewek ngomong kayak lu lagi suka banget nih misalnya sama cewek, terus lu kan ekspektasinya udah kemana-mana juga kan pasti, gitu kan? Right. Ya gue gak tahu ekspektasi dia apa gitu, jadi gue kayak ya udah, terus pas gue ketemu sama cowok ini, gue bilang hey, do you mind if we don't have sex? Terus dia kayak, yeah, I don't mind. My parents married for 8 years and they don't do it and they're fine with it. Terus gue kayak bingung gitu kayak. Wait. Sorry. My parents, jadi orang tuanya dia itu pacaran selama 8 tahun. Dan habis itu get married dan selama 8 tahun mereka juga gak have sex gitu. Enggak, ya celibacy juga. Dari ceritanya sih celibacy gitu. Jadi gue dan parents mereka lovey-dovey banget. Lovey-dovey banget sampai sekarang gitu. Iya, dan di situ yang gue kayak okay, gue skeptik beberapa kali dalam 4 tahun hubungan ini, gue skeptikal masih tetap dengan trust issues gue gitu, kayak mungkin gak sih lo ngelakuin ini gini. Cuman makin kesini makin terbukti ternyata sepertinya benar dia bisa keep his word gitu loh, dan gue kayak dan nah sebenarnya poin gue tuh bukan apa Nil, poin gue itu adalah gini, celibacy itu, having no sex itu membuat gue akhirnya ngelihat gini, kekurangan cowok itu apa, melihat kekurangan gue apa, dan konflik kita apa, kita bisa selesain tanpa harus embel-embel itu, ngerti gak? Iya dong. Iya. Nah ini sekarang lo bayangin, lo berantem, abis berantem gak ada seks. Gak ada. Ya udah lo lihat-lihatin aja, lo anak-anakan aja deh berdua sana. Bisa gak lo? Dan harus baikan sendiri. Dan harus baikan sendiri. Right. Dan gue ngerasa kayak bosen-bosennya harus dilewatin. Terus lo bisa gak punya pengendalian diri untuk gak ngelakuin itu sama orang lain. Wow. Untuk nyelesain konflik lo dan pasangan lo, terenaknya lo sama pasangan lo tuh di mana gitu. Jadi oh iya ya gitu kayak terus tanya juga quote me something yang menurut gue ini important banget. Dia bilang I'm not married yet, tapi dia bilang you know kayak the devil always wants someone to have sex a lot while they're in a relationship and don't have sex when they're getting married. Yeah. So, lo tuh harusnya have sex a lot when you get married, bukan pas lo pacaran. Pas pacaran harusnya you get to know each other gitu. Cause you're gonna spend the rest of your life with that person too. Iya kan, anyways. So good. Nah, cuman sekarang ini ketika tadi si Tania itu bilang hal seperti itu, bahwa setan itu akan menggoda lo abis-abisan untuk seks sebelum menikah, tapi
ketika menikah lu jadi jarang nge-seks gitu misalnya. Karena itu benar-benar sesuatu yang dari Itu relevan gak Nil menurut itu lu? berarti sangat spiritual ya berarti ya. Maksudnya Spiritual. kebenaran bahwa jangan melakukan seks sebelum menikah itu sebenarnya bukan cuma sekedar nanti dosa loh dihukum Tuhan, tapi sebenarnya ada psikologi di balik hal tersebut, bahkan sesuatu yang sangat spiritual yang sebenarnya apa ya? Gue jadi ngerti sih. Iya juga sih, make sense juga sih. Kalau dari gue nih, personally, sorry ya. Kalau dari gue ngerasa ketika lu berhubungan dengan seseorang, secara spirit, secara rohnya dia gitu ya, itu akan nempel di lu, gitu. Nah, terjadilah sebuah persatuan gitu. Makanya kalau misalnya lu banyak banget seksnya sebelum menikah sama orang-orang yang berbeda, ya kan? Itu malah membuat lu jadi mempunyai roh-roh si orang-orang tersebut, a little bit of them stuck with you, gitu. Sehingga pas nanti lu nikah, itu masih kepikiran tuh mantan-mantan. Iya, seperti itulah. Kayak gitu. Jadi tapi it's not for everyone sih emang. Mungkin. Gue setiap ngomongin itu kayak semuanya kayak nggak mungkin lah gini lah. I don't care anyways gitu, karena itu adalah pilihan gue untuk melakukan itu. Apalagi gue pengen tahu ya. Iya, bahkan itu sampai kayak ada lah ya kalau nggak salah di Injil gitu ya, dan ini gue baru ngerti juga gitu. Bahkan ada satu this character namanya Paulus, si Paul gitu, dia bilang kayak lu hati-hati kalau misalnya seks dengan prostitut, karena roh yang ada di dia akan nempel ke lu juga, sehingga ketakutan si prostitut ini misalnya itu nempel di lu. Jadi kadang-kadang for some reason banyak misalnya businessman yang suka karaoke gitu. Tiba-tiba dia bangun di tengah malam ketakutan keringetan dingin gitu for no reason gitu. Iya, misalnya. Why? Because he's been sleeping around with dan maksud gue gila ya, ini 2000 tahun yang lalu ditulis di Injil gitu maksud gue. You know, which is like really interesting, you know, dan nobody talks about it because it's too tabu untuk kita obrolin gitu. Nah, makanya gue sekarang jadi ngerasa bahwa ternyata emang yang namanya seks itu bukan cuman sekedar fisik, tapi ada sesuatu yang spirit yang terjadi di situ, dan spirit itu akan nempel di lo kayak gitu. Nah, sekarang balik lagi deh. Untuk seorang anak umur 19 atau 20 tahun memutuskan untuk tidak melakukan seks di luar nikah, kenapa? What convince you? Like si Tania itu bilang apa sampai lu convinced? Pertama udah pasti banget jarang. Sorry ya. Jarang. Gue ngomong bluntly-nya karena gue juga punya adik. Beda 3 tahun. Gak usah buka rahasia adik lu tapi. Gue gak buka rahasia adik gue. Cuma gue melihat bahwa emang impossible untuk menghilangkan seks itu impossible. Karena sekarang kan juga kayak akses to internet udah gampang, akses kemana-mana udah gampang. Anak sekarang juga dipegangin duit, dipegangin apa. Jadi kayak it's already part of, you know, like the society gitu loh. Kayak it's something yang casual for everyone gitu. Dan yang membuat gue akhirnya mikir itu ya pertama tadi kan trauma gue itu. Trauma gue terhadap laki-laki itu pertama. Terus kedua yang convince gue itu adalah karena kita tuh kayak manusia yang emang diciptakan kayak, ini gue jelasin secara halusnya gimana ya. Misalnya kayak lo ngeliat apa dikit nafsu gitu, ngerti gak sih? Kayak kita tuh manusia yang diciptakan emang kayak gitu loh. Kayak lo dipegang dikit nafsu, lustful lah gitu. Nah, dan nafsu itu bukan cuma dalam seks aja ya, tapi nafsu kayak ngelihat makanan enak pun juga nafsu, lu makannya banyak. Lu pengen ngelihat barang branded, lu nafsu pengen beli gitu. Cuma kan ini konteksnya lagi seks tapi kan. Tapi ini kita ngomongin emang kita manusia itu diciptakan dengan semudah itu kita nafsu. Dengan semudah itu kita nafsu. Nah jadi kayak gue gak mau misalnya
ini gue ngomongin masa pacaran ya, bukan nikah loh, karena gue belum nikah. Nanti yang nikah ngomong sama gue, lo gini, pasti gitu. Banyak tuh tante-tante yang suka gituin gue, lo nanti lo kalau udah nikah lo perlu lo. Iya gue ngerti, tapi maksud gue sekarang kan gue lagi pacaran nih gitu. Ini makanya seks sekarang di luar nikah kan. Seks di luar nikah nih, gue lagi ngomongin seks di luar nikah. Nah maksud gue tuh sama cowok gue tuh bener-bener gini, kita tuh berantem. Jadi berantemnya tuh bener-bener kayak solusi gitu loh. Ini tuh solusinya gimana ya supaya masalah kita tuh kelar gitu loh. Jadi solusinya tuh nggak pakai kayak ciuman atau nggak pakai tiba-tiba gue pakai lingerie terus kayak hello I'm sorry gitu, nggak kayak gitu, ngerti gak sih maksud gue? kayak nggak gitu loh, kayak hello I'm sorry bla bla bla. Gue nggak mau ngomongin masalah dosa, masalah apa lain-lain, it's your own preference, your own inilah apa. Ini gue ngomongin hal yang logikalnya lah gitu ya, yang real aja, yang logicalnya gitu loh. Dan itu ngedistract dari problemnya. Itu ngedistract problem dan akhirnya lu kalau mau brought up the problem udah gak enak gitu kan. Udah males, udah lupa. Man, that lingerie looks good. Iya makanya terus udah lupa gitu kan gitu. Terus ternyata important ya untuk selalu besi. Jadi selama 4 tahun doang untuk berapa puluh tahun lu sama orang ini, ya udahlah gitu di otak gue ya. Mikirnya tahan aja lah gitu. So good. 4 tahun untuk gue sama orang ini, kalau misalnya tiba-tiba dia break the commitment, ya udah he's not for me gitu loh. Wow. Gue sih udah di tahap itu karena gue bener-bener melihat Edo dan Tanya, they made it and bahkan menurut gue hidup mereka sampai sekarang bisa jadi living testimony banget. Dan gue kayak gue pengen banget sih bisa suatu hari bisa preach ini ke anak-anak muda gitu, bahwa it's not about it's not about being kayak an outcast atau apa gitu. Enggak, gue ngerasa outcast, gue masih tetap gaul sama teman-teman gue masih, I mean if you wanna have a conversation about it even kayak I don't mind gitu. Cuman kayak this is just it's a good solution sih untuk yang maybe want to get into married. Dan gue juga diskusi sama psikolog gue dan she's totally agree about it gitu, karena disitulah lu tahu apakah lu mau dengan orang ini atau enggak, apakah lu bisa tahan dengan terjeleknya partner lo gitu. Jadi kayak hal-hal ini tuh hal-hal yang gak ditutupin dengan, menurut gue dengan tidak adanya seks itu banyak sekali hal-hal yang bisa terbuka menurut gue. Ini bonus dari gue sih. Apa lagi nih? Nah, ini bonus apa nih, gue takut. Bukan. Untuk Iya. So basically gini sih, gue ngerasa ini dari pengalaman gue gitu ya. Kayaknya udah biasa banget, apalagi gue dulu sempet di Australia. Udah biasa banget buat kita tuh kalau misalnya pacaran gitu ya, kita sama-sama yang orang bilang kumpul kebo. Waduh gila, di Australia nih. Jadi kita udah mulai tinggal bareng. Paling gue bolak-balik ke rumah nyokap gue atau kapan lah gitu, pokoknya kita sewa apartemen bareng dan lain-lain. Gue udah kayak pindah, bawa koper, bawa sikat gigi gue, pacaran, maybe 2 tahun setengah, abis itu putus. Ambil sikat gigi gue, taruh semua di koper, gue cabut balik lagi ke rumah nyokap gue. And then gue pacaran lagi sama orang. Dan ketika gue pacaran lagi sama orang, same thing happen. Gue bawa koper lagi, kita ngekos bareng misalnya, punya apartemen bareng atau whatever, nyewa apartemen dan lain-lain. Pindah situ, ternyata 2,5 tahun kemudian gue putus. Keluar lagi, taruh semuanya di koper, cabut lagi. Dia kembali ke rumah nyokapnya, gue kembali ke rumah bokap nyokap gue. And that happens mungkin 3, 4, 5 kali gitu misalnya. Selama gue single dan sebelum married. Ketika gue married, gue baru sadar kalau ternyata gue udah gak bisa lagi tuh ambil sikat gigi gue, taruh di koper, cabut. Tapi you know what's crazy? Karena gue sering banget melakukan apa yang orang menikah lakukan, tapi itu in a short way. Maksudnya 2 tahun. I am an expert at divorce. Damn. Even sebelum gue married.
Itu kan cuma pacaran. Tapi gue jadi expert banget dalam bercerai. Sehingga ketika gue udah married, gue ngomong bercerai tuh kayaknya gampang banget. You know, karena gue ngerasa gue udah ngelakuin. Sampai 5 kali gue lakuin and it works. Right? Dan sayangnya kultur kita sekarang ini itu seperti itu. Udah menormalkan, udahlah gue tinggal bareng sama cewek gue. Udahlah gue tinggal bareng sama cowok gue. Iya kan nyokap gue di luar kota, dia gak tahu kok and everything. You know, akhirnya lu jadi sangat expert, sangat spesialis dalam bercerai sebelum lu menikah. Ya itu bener banget sih. Ketika lu menikah, akhirnya yang terjadi adalah ya udah gue cara menyelesaikan masalah adalah ambil sikat gigi gue, taruh di koper, celana dalam dan lain-lain, cabut gitu. Balik ke rumah nyokap gue, misalnya seperti itu. Makanya gue sangat amazed dengan lo mempunyai kedewasaan untuk tidak melakukan seks sebelum nikah dan benar-benar melakukannya dengan pacaran kudus atau pacaran murni. Dimana lo baru benar-benar melaksanakan hubungan pernikahan ketika nanti lu udah menikah gitu. Dan ini mungkin bisa dibilang kayak ya you know, udahlah forget all that, forget your past, forget his past. Ya gak sih? Lupain semuanya. Sekarang ini kita mulai benar-benar dari nol banget. Ketika lu menikah, itu benar-benar pernikahan yang akan disucikan dan dikuduskan di mata Tuhan. Gitu. And I think that's beautiful. Sih. I think that's really beautiful. That's really beautiful. Karena kayak that's what I told you just now gitu loh. Kayak even I think to all the maksudnya yang broken home gitu ya. Let's just focus on that sih. More worth it. Kalau menurut gue, let's not repeat the mistake and our past gitu loh. Jadi kayak benar-benar focused on, you know, building a healthier relationship with your partner. I think that should be your focus gitu loh. Instead of, because you cannot fix what is like broken already, right? Kayak dan menurut gue juga bukan urusan gue juga dan keputusan mereka juga, in a way, iya kan? And if they're happier that way, kayak ya udah gitu. Tapi you have a choice, like I said, you have a choice. You have two choice. You wanna be better, or you wanna go on with your life. And I choose to go on with my life. And you wanna rise above it. Rise above it. Dan ada satu quote sebenarnya dari cowok gue sih, quote-nya terus quote-nya dari bosnya. Gue suka banget tapi quote-nya. Kita tuh harus bisa menikmati kesengsaraan. Itu depressing banget sih. Itu depressing. Tapi kayak contohnya misalnya gue selebesi. Itu kan sebenarnya sengsara. Karena lu melawan nafsu lu sendiri. Lo melawan nafsu lu sendiri. Tapi lo harus bisa menikmati itu. Gue tuh sama cowok gue pacaran 4 tahun tuh kita gak pernah loh liburan kemana-mana. Ya enggak. In a way. Enggak bisa ngapa-ngapain juga. Enggak. Bener. Maksudnya it's not that we're not financially can't do that gitu. Cuman he works under very he's very ya pokoknya dia tuh tidak cuti lah gitu ya tipe orangnya. Dan the furthest that I go with him itu ke Singapura bolak-balik. One day trip gitu. Sentul Curug. Udah itu doang. 4 tahun tuh. Sebelumnya gue kalau pacaran buset ke Amerika, ke ini, ke itu, ke apa bla happy lah pokoknya. Tapi kita bisa menikmati kesengsaraan ini gitu. Kita bisa happy di tengah-tengah kita lagi sengsara ini gitu. Bahkan dia pun ngajarin gue gitu. Pada saat gue juga lagi kayak sedih, lagi kayak oh my gosh kayak orang tua gue gini apa, terus gue harus gini. Kayak nikmatin aja. Menikmati kesengsaraan itu. Jadi hidup itu jadi lebih sengsara. Nggak sengsara sih, menurut gue itu ada benernya sih. Menurut gue gak ngerti asli. Menikmati kesengsaraan itu lu gak ngerti. Enggak. Lu harus bisa gini. Menikmati kesengsaraan itu adalah gini. Lu harus bisa gini. Gue emang it's a little bit psycho sih. Cuman emang itu agak ada benernya menurut gue Nil. Karena pada saat lu lagi sengsara. Gini loh, menikmati sengsara tuh maksudnya gini. Di saat lu mungkin lagi cuman bisa makan Indomie doang gitu. Ya lo nikmatin aja gitu loh. Ngerti gak sih? Di saat lo gak bisa liburan. Ya lo nikmatin aja gitu. Di saat mungkin. Gimana cara nikmatinnya? Bersyukur. Oke. Lo bersyukur aja gitu. Kayak
kenapa lo nggak bisa gitu bersyukur pada saat gue sih sangat menjalani itu. Kayak misalnya ya udah gue nggak bisa liburan, ya udah sengsara sih gue di Indo mulu gitu. Cuman nggak apa-apa, gue bersyukur, gue jalanin aja. Gue masih bisa ketemu teman-teman gue masih bisa apa. Gitu. Let's talk deeper than that. Gimana cara lu menikmati kesengsaraan ketika orang tua lu lagi toxic banget di rumah? Gimana caranya lo menikmati kesengsaraan ketika lu dapet sebuah penyakit yang terminal ill, yang gak bisa disembuhin lagi dan lu tahu dokter ngasih lu vonis hidup lu gak akan lama. Gimana cara lu menikmati kesengsaraan ketika lu baru aja dipecat dari kerjaan? Like, Gue juga kadang-kadang bingung sih kalau orang nanya itu tentang gue gitu. Kayak lu tadi sempat bilang kalau gue tersakit gimana? Kalau misalnya gue ini gimana? Lo mau ngomong gue menikmati kesengsaraan gitu. Cuman I do have some first for that. Wow. Jadi maksud lo menikmati kesengsaraan itu ternyata biblical gitu. Itu yes. Really. Ada di James 1. Dibilang gini, "Dear brothers and sisters, when troubles of any kind come your way, consider it an opportunity for great joy. For you know, when your faith is tested, your endurance has a chance to grow. So let it grow. For when your endurance is fully developed, you will be perfect and complete and needing nothing." Itu yang menurut gue powerful banget. Menikmati kesengsaraan. Rejoice, 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 and rejoice in your sufferings. Because your endurance is going to complete you. You will be perfect. Ditulis and needing nothing. Itu yang menurut gue kayak that's amazing. Ada gitu di Injil? Yeah, baca dong makanya. Wow. Oke, gue ngerti juga sih. So pada akhirnya ketika lu bisa menikmati kesengsaraan tersebut, goalnya adalah sampai you needing nothing. Ya lu gak endurance sih kalau menurut gue ya. Salah satunya. Endurance ya. Yeah, lu endurance. sengsara karena lu mempunyai sebuah ekspektasi dan ekspektasi itu tidak tercapai. Ya. Gap ini yang membuat lu sengsara gitu. Iya. Lu ekspektasi, gue harusnya punya kerjaan sekarang, tapi kenapa gue nggak ada kerjaan? Gue harusnya sembuh sekarang, tapi kenapa gue masih belum sembuh dari penyakit gue? Gue harusnya orang tua gue harusnya bersatu, tapi kenapa mereka berantem terus dan mereka toxic? Yeah. Ekspektasi ini membuat lu dimana realita lu ada di sini. Ini lu jadi benar-benar desperate dan sengsara. Iya. Tapi ketika lu tahu bahwa no. Be joyful, ya kan? Bersukacita. Rejoice in your sufferings. Nikmatilah gitu kan, bersyukurlah gitu ya. Sehingga pada akhirnya lu you needing nothing. Lu perfect, lu sempurna tanpa ekspektasi-ekspektasi ini. Ya. Sehingga lu akhirnya benar-benar bisa menikmati hidup. Bisa menikmati hidup. Walaupun situasinya masih sengsara. Masih chaotic, iya. Gitu ya? Maybe ya. No expectations. Ya. Yeah. No That's expectations. a new revelation for me actually. Right. Jadi dinikmati aja. Bukan yang ngomong nggak boleh punya bukan yang ngomong nggak boleh punya mimpi ya. Cuman kadang-kadang kalau misalnya kita naruh ekspektasi ke Tuhan, yes, dan Tuhan tidak mengabulkan, kadang-kadang itu yang bikin kita marah dan kita jadi kayak sengsara. Tapi justru itu namanya faith menurut gue. Justru ketika kita benar-benar bisa berserah sama Tuhan dan yes, Tuhan tahu kok isi hati kita apa. Tuhan tahu kok yang terbaik buat kita apa. Dan kita gak punya ekspektasi, tapi kita benar-benar berserah banget sama Tuhan. Itu menurut gue adalah iman gitu. Yes. Tahu kalau misalnya ya Tuhan itu yang tahu yang terbaik buat kita yang gitu. Yang ngatur hidup gue ya. Iya. Walaupun kondisi gue itu chaotic, walaupun kondisi gue kacau. Tapi kita tetap tahu
Tuhan gak pernah ninggalin kita dan Tuhan terus ada di sebelah kita Itu iya banget. untuk membuat kita kuat ngelewatin Itu si iya banget. kondisi menyengsarakan ini. I never thought gue tuh akan melewati masa-masa ini. Dan masih diberi spirit untuk bernyanyi. Wow. I'm not here untuk jadi orang yang so optimis yang kayak udahlah gak apa-apa lah kalau orang tua lu kayak gini. Gak ada yang kayak gitu. Orang yang lewatin apa yang gue lewatin tuh gak enak. Sedih, menyedihkan. It's very heartbreaking. And it's going to affect you in so many ways. Tapi, the fact that I can sing. Kayak Tuhan tuh selalu setia. Till now, itu tuh karena kesetiaan Tuhan. Gitu loh. Karena kesetiaan Tuhan. Jadi kenapa tadi gue tuh bisa ngomong Tuhan baik sampai nangis. Ya itu sebabnya gitu loh. Karena menurut gue Tuhan tuh gak pernah ninggalin kita. Jadi di situ gue juga percaya bahwa don't put your hope on other people. But put your hope in God. People ini siapapun ya. Orang nih misalnya contoh lo lagi proyek misalnya event. Don't put your hope in these people. Lo misalnya lagi kerja sama orang yang besar. Kalau gue misalnya contoh gitu. Atau gue lagi ngerjain apa. Atau lagi berharap orang ini ngapain. Gue tuh udah kesandung berkali-kali Nil. Untuk percaya sama manusia tuh udah berkali-kali. Udah berkali-kali gagal gitu. Jadi gue tuh akhirnya balik lagi ke Tuhan. Balik lagi harus berserah. Balik lagi harus kayak percaya bahwa you know that your life itu adalah Tuhan yang ngatur. Jill, dari tadi lo sering ngomong I go back to God gitu ya. Kayak sebenarnya hubungan lo dengan Tuhan itu seperti apa sih? Makanya gue suka kesel sama orang-orang di Instagram gue yang suka ngomen-ngomen tuh kayak gini. Apa tuh? Lu ya pakai baju seksi-seksi kata gitu. Dosa lo, apa lo gitu. Karena kayak menurut gue my relationship with God is so deep. We're like best friends. When did that happen? And that happens when waktu lu nyanyi doa Yabes? No, not even that. Gue tuh pas masih kecil itu I was a very ambitious kid. I was a very cheerful kid. I was a very positive kid. Life is all glitter and glimmer and gue tahu I'm gonna make it. I had it in me. Until life hit me, maybe with my parents' problem, yang akhirnya membuat gue mempunyai perspektif yang berbeda, persepsi yang berbeda terhadap hidup. Dan lu sendiri juga pacaran disakitin juga sama pacar-pacar sebelumnya. Yes. Toxic relationship. Toxic relationship. Ketika hidup tuh show me like different, like side of it. Maybe some people call it adulting gitu kali ya. Nah disitulah gue akhirnya benar-benar menemukan relationship yang sesungguhnya sama Tuhan. Jadi sebenarnya that's why maybe I don't have the chance untuk ngomong ini ke semua orang gitu. Karena mungkin gue gak ada platformnya untuk jelasin ke satu-satu gitu ya orang bahwa. Dan menurut gue things like this gue juga gak perlu explain kok ke orang-orang. Masalah hubungan gue dengan Tuhan lah, masalah apa gitu. Gue tidak perlu menjustifikasi. Karena buat gue Tuhan itu maha baik, maha penyayang. Dan hubungan gue dengan Tuhan itu sangat-sangat dekat. Gue tuh kayak temen sama Tuhan. Gue bisa lagi mikir apa, 2 menit, 2 detik tuh Tuhan tiba-tiba langsung balas begitu aja. Bisa gue kayak Tuhan gue lagi butuh ini nih gitu. Terus tiba-tiba gue jalan-jalan kemana ketemu sama orang itu. Jadi kayak hubungan gue sama Tuhan itu personal banget. Personal banget. Gak bisa dijustifikasi dari apa yang gue pakai. Gak bisa dijustifikasi dari gue temenan sama siapa. Dan gue tuh bahkan ya kayak gue ngomongin about God aja gitu ya. Menurut gue like even like you gitu, maksudnya kayak gue nggak perlu kayak kadang-kadang
aduh gue harus hati-hati nih ngomong sama nih orang nih, gue takut gimana, ya of course terus lihat orang gitu. Cuman kadang-kadang it just flows naturally aja gitu, kayak gila ya Tuhan tuh baik banget, kemarin gue kan baru kayak gini. Jadi kayak gue tuh sama dia segitu deepnya gitu. Jadi karena mungkin like all the tribulations that happen in my life, itu yang buat gue semakin dekat sama Tuhan, yang buat gue punya relationship yang sangat personal. Dan even Neil, even when I can't feel like praying, gue tahu dia ada loh. Gue tahu dia ada di samping gue. Gue tahu dia gak bakal ninggalin gue. Gue gak akan tiba-tiba kayak relapse yang kayak udahlah gue gini. Enggak, gue tahu even pada saat gue mentally atau mungkin gue lagi kayak those days when you can't pray, ada dong pasti kayak gue tahu he's there, gue tahu he's with me, gue sedalam itu. Makanya gue tuh gimana ya, maksudnya Tuhan kalau lo bisa pakai gue dengan cara gue nggak perlu harus menjustifikasi terus gitu loh, kayak dengan gue ngobrol aja, dengan kehidupan gue aja deh, dengan cara gue pacaran, dengan gue even bisa menjamah orang macam A sampai Z, gue bisa masuk gitu, kayak I don't mind gitu. Gue gak harus jadi penyanyi rohani atau gue harus jadi pendeta atau harus jadi apapun itu gitu. Karena gue tahu lo tuh Tuhan yang baik. Lo tuh Tuhan yang baik banget. Gue gak mau orang lain tuh ngeliat lo tuh gak baik gitu. Gue gak mau. Gue gak mau orang tuh ngeliat lo kayak gila kalau gue kayak gini nanti gue masuk neraka, yang dipikirin orang kayak gitu aja. Gue tuh gak mau. Iya, gue gak mau kayak lo tuh dilihat sama orang tuh kayak Tuhan yang menghukum gitu. Gue mau tuh orang lihat lo tuh kayak lo tuh Tuhan yang baik, karena lo tuh baik banget di kehidupan gue. Gue tuh sampai kayak gitu, Neil. Di mana Tuhan ketika lu lagi ada di saat titik terendah lu saat itu? Di mana Tuhan ketika lu lagi dihianatin sama mantan pacar lu, diselingkuhin? Sering banget Neil kalau kayak gitu-gitu. Di mana dia saat itu? Di mana dia saat itu? Gila, sering banget nih ya. Gue tuh sering banget mengalami masa-masa kayak gitu. Jadi gue tuh oke, gue cerita gak ya? Gue cerita deh ya, udah lah ya, udah masa lalu lah ya. Gue waktu itu putus gitu lah, mau putus gitu. Pokoknya intinya I know some people agree, some people not. Tapi I almost like convert religion juga lah gitu. Terus tapi di situ gue tahu gitu kalau orang lain kan kayak lu dosa lo gini lo apa segala macam kayak gitu. Tapi gue tahu Tuhan gue tuh baik banget. Tuhan gue tuh baik banget. Gue tuh tahu in the back of my mind, gue tahu kayak Tuhan gue tuh bukan Tuhan yang punishment gitu. Cukup loh satu hari gue berantem sama tuh cowok gitu. Terus gue inget banget, gue pulang naik pesawat nyampe Jakarta jam 4 sore. Gue inget banget. Ada service di gereja gue di PIK jam 5. Gue datang ke gereja, gue nangis. Gue langsung kayak wah gila, kayak always on time, never not on time. Jadi selalu ada cara Tuhan tuh untuk menarik gue balik tuh ada. Mungkin di saat gue lagi have fun, misalnya di saat gue lagi berbuat salah ya mungkin kayak rasanya dia kayak gak ada di sana gitu. Tapi there's always time where he took me back, always, and saved me. Dan bukan dengan hukuman, bukan dengan nakut-nakutin, bukan dengan penghakiman, tapi dengan cinta yang with love, yes. Right? Makanya ketika lu nangis-nangis di gereja tersebut, lu gak ngerasa dihakimin saat itu, gue rasa. Lu benar-benar ngerasa gila ini gue dicintain banget, padahal gue udah bajingan banget, tapi gue dicintain banget sampai segininya kok gitu. Gue masih mau sih nyakitin hatinya dia Tuhan, gitu kan. Iya, gue kayak gitu. Gue bukan sekolah teologi ya, gue gak mau ngomongin Alkitab dan lain-lain, gue gak sekolah teologi, tapi base Christianity gue, base gue, hubungan gue dengan Tuhan itu adalah kasih, menurut gue itu. Dan kayak sekarang nih, misalnya about my parents gitu, gue tuh selalu ngerasa kayak gue lagi gak ada figure my dad. Tuhan itu
ya figure my dad gitu. Jadi kayak ada yang isi that hole gitu. Jadi ya gue juga akhirnya gue bisa gak bitter gitu. Karena ada yang mengisi kekosongan itu gitu ya, itu Tuhan gitu. Jadi gila deh kalau ngomongin Tuhan gue cuma bisa bilang tuh Tuhan baik. Ke orang tuh gue bisa ngomong Tuhan baik bisa 1000 kali. Kalau orang mau ngomongin ini, tapi bagaimana kalau gini-gini? Udah debat kiri, debat kanan, debat ini, debat itu. Udahlah, gue tuh udah mengalami yang sejelek-jeleknya di dalam hidup gue. Yang menurut gue cuma bisa bilang Tuhan tuh baik. Itu. That's it. That's the answer of all answers. Tuhan itu baik. Jadi beneran Daniel, kalau gue disuruh berdebat sama orang masalah agama, gue cuma bisa bilang Tuhan tuh baik. Ya. Karena emang nyatanya Tuhan itu baik. Ya. Baik banget di dalam hidup lo. Coba dia lo pikirin lagi. Ya. Dan bener kata lo, kayak mungkin yang diperdebatkan adalah agamanya, tapi agak sulit ya untuk memperdebatkan Tuhan. Karena kita bukan spokespersonnya Tuhan. Bukan. Right? We're ya not. ngapain kita debatin tentang Tuhan gitu. Padahal Tuhan sendiri juga he's like gila, kita tinggal disentil aja juga hilang gitu. Kayak he's that powerful. Ya ngapain lu ngebela Tuhan gitu maksud gue. Kita tuh kayak tiny particles tau gak sih exactly. di dunia ini. Kayak when you learn about, gue tuh fascinated banget sama luar angkasa ya. Dan kita tuh kayak we're so tiny we're gitu. so tiny. Like, we're so small. Kita tuh kayak debu banget yang kita tuh tiny banget. Gak ada artinya gak sih kita tuh. But yet at the same time pada saat yang bersamaan biarpun kita debu yang kayak kesannya gak ada artinya banget. Tapi Tuhan tetap memilih untuk mencintai kita. Ya, God chose padahal us. Kita sekecil debu tersebut gitu. Dan aku mau nangis deh kalau ngomongin gini lagi. Right, maksudnya Tuhan tuh benar-benar kayak sampai sepersonal kayak manggil lu balik ke rumah dia, manggil make sure kalau misalnya Angel tuh benar-benar di protect banget. Dia ngirim orang-orang yang benar-benar bisa ngelindungin lu juga. Dia terus ngirimin orang-orang yang melindungi lu dari mungkin jalan hidup lu yang mungkin bakal belok kemana gitu, tapi dijagain banget gitu. Padahal man, siapa kita gitu, kita cuma debu partikel kecil di universe ini gitu kan. So that's the beauty. Grace sih. That's Tadi called grace. Ada satu verse juga yang gue suka banget. Karena gue tuh especially in this career gitu ya, kayak gue selalu ngerasa kayak di dunia entertainment dengan banyaknya orang-orang ya kan, ya penyanyi-penyanyi dan lain-lain gitu. What keeps me sane itu adalah ini sih Nil. Satu verse yang my grace pokoknya is made perfect in your weaknesses. Itu kayak itu adalah sesuatu yang gue kayak God, you died in cross not just for my sin but for my weakness. Itu kayak itu di situ gue makanya selalu pede di dalam hidup. Karena gue tahu my grace is made perfect in His grace. His grace is made perfect in my weakness. In my weaknesses. Jadi gak ada titik Nil. Yang ada koma. Di dalam hidup ini. So just keep on hoping. Put your hope on God. Kalau menurut gue gitu sih. It's beautiful. I'm still 24 and I can't say much about life. Masih banyak yang lebih tua dan lebih berpengalaman dari gue. Lo belum nyampe seperempat abad ya. Gue belum nyampe seperempat abad. Gue baru mau quarter life crisis nih. Gitu. Cuman I went through a lot, but all I can say is just selalu dikasih koma sama Tuhan. Always. Selalu dikasih koma. Kayak gue ditarik lagi, gue masih dikasih reason untuk nyanyi, gue masih dipelihara hidupnya sampai sekarang, padahal gak pernah tampil di TV gitu kan. Kayak jujur-jujur aja nih gitu, album belum punya sampai sekarang. Tapi tiap minggu gue tetap ketemu lu di Surabaya untuk ya kan, ya, nyanyi untuk pernikahan orang, gila ya, itu artinya Tuhan masih kasih koma buat gue. Dan gue gak boleh sia-siain itu.
Nah itu adalah momen realization gue sekarang. Bahwa kenapa akhirnya gue sekarang gue harus ready, gue harus siap. Gue udah janji sama Tuhan. Gue udah janji sama Tuhan. Tuhan gue dikasih. Karena 4 tahun 5 tahun belakangan ini istilahnya gue dark banget lah Nil. Yeah. Gue dark banget gitu. Tapi sekarang gue udah mulai healed. Dan gue tahu ada namanya spirituality, tapi sebelum spirituality you have to fix yourself juga gitu loh. Tuhan mau bantu lu tapi kalau lu nggak mau dibantu, gimana dong? Sama aja. Ya. Iya kan. Jadi gue juga harus bantu diri gue sendiri gitu. Bener nggak? Dengan spirituality. Dengan spirituality. Right? Maksud gue kayak. Spiritual. Iya. Tapi Tuhan gini loh. Ini pengalaman gue ya. Tuhan mau bantu gue, tapi gue nggak mau dibantu. Ya itu useless. Itu useless dong. Ya. Jadi gue harus mau dibantu sama Tuhan. Exactly. Gitu loh. Jadi akhirnya. Dan cuma Tuhan yang bisa bantu lo. Dan Tuhan yang cuma bisa bantu gue. Dan gue harus mau dibantu sama Tuhan. Ya. Dan gue bilang sama Tuhan lu udah kasih gue talent untuk nyanyi gitu. Gila gue tuh udah dimarah-marahin. Gue kemarin nyanyi sama siapa ya terakhir ya. Sama Teh Ocha di Batam. Lo gila ya suara bagus kayak gini. Muka cantik katanya, gak bikin apa-apa katanya. Iya sabar ya, maksudnya kayak orang lain aja maksudnya sometimes they can like talk like that to me gitu. Kayak iya sabar ya gitu, padahal mereka gak tahu what's going on behind it gitu kan. Kayak makanya gue selalu bilang Tuhan, janji gue sama Tuhan sekarang adalah dengan apa yang gue miliki sekarang, gue mau jadikan satu talenta ini bermultiplikasi lah gitu. Amin. Berkali-kali lipat gitu. Itu yang gue mau. Karena Tuhan udah baik banget sama gue. Gue harus balikin ke Tuhan. EP-nya kapan keluar? Doain semoga tahun ini kelar. Tapi yang pasti single dulu sih keluar. Mudah-mudahan EP tahun ini kelar. Kalau gak kelar tahun depan. Tapi yang udah pasti keluar single tahun ini keluar. Oke. Ada gue nanti hintnya gue recycle lagu seseorang lah gitu. Oke. Ya udah. Let me know. Nanti gue promoin. Wih, makasih Daniel. Alright, but Angel, thank you so much. Thank you so much. Love the talk. Gila beneran. I love the talk. Karena ya setiap kali kita ketemu latihannya udah sering nih di pesawat terbang. Udah sering, jadi kayak udah nyantai banget gitu kan. And I really enjoy the talk. Thank you so much. Thank you so much ya. For coming to Daniel Tetangga Kamu. Jadi by the way gue open up jujur karena gue di tempatnya Daniel dan gue udah sering ngobrol sama Daniel. Kalau sama orang lain mungkin gue enggak ngomong. Thank you. But I always love to see you perform dan gue nggak sabar banget untuk ngelihat karya-karya lu berikutnya juga. Doain ya, doain. Yes, single lu juga pastinya dan guys beneran deh, maksudnya lu sendiri juga kalau misalnya lu tadi penasaran dengan lagu-lagunya Angel yang bisa ngerubah hidup orang tadi itu apa namanya, Doa Yabes ya, sama Ku Nyanyi Haleluya, ada satu-satunya yang ku andalkan, ada banyak, just type Angel Peterson. Angel Peterson, yeah, there you go. Check all it my out. Songs. Yes, check it out. Dan again karena lu sudah datang ke Daniel Tetangga Kamu, wih, apa kita nih? akan memberikan souvenir ya. Ini souvenir. Ini dari DM I Love Indonesia bukan? Kagak. Dari Daniel Tetangga Kamu ini. Ini dari Tetangga Kamu, oke, beda ya. Beda. Jadi isinya adalah ini clay gitu ya, made, handmade gitu, dan di dalamnya itu ada candle gini. Jadi you know, of course filosofinya adalah you in your house be the light so that it shines the other houses ya. Amen. Right. Thank you so much. Thank you. Thank you. Appreciate it. Thank you. Guys, really thank you so much juga buat yang udah nonton, tetangga-tetangga kita yang udah nonton. Kalau misalnya kalian ngerasa ada part-part yang harus wajib di-share, please share it, you know. Dan jangan lupa juga untuk cek Instagram kita di @DanielManantaNetwork untuk tahu siapa tetangga yang akan kita undang berikutnya. Alright guys, see you guys next week. Tetangga saling menyangga, bukan menyanggah. Bye.